Para culprit, pace bene, kita mau berbicara tentang hashtag yang sekarang lagi tren, Justice for Audrey. Mengapa saya harus bahas ini? Karena ini bagian kita. Kita harus bahas ini dan kita mau belajar sesuatu dari peristiwa ini. Apa berita yang terjadi? Mungkin para culprit sudah tahu sebagian. Peristiwanya adalah penyiksaan seorang Audrey oleh temannya 12 orang anak SMA perempuan. Dan yang menjadi masalah bukan hanya peristiwa penyiksaan, tapi bagaimana cara itu dilakukan. Orang-orang mengatakan itu biadab, itu lebih dari sekedar biadab, itu persoalan moralitas. Oke, kita mau berbicara dari sudut pandang yang bisa kita dalami. Harus kita katakan ada berbagai perspektif yang bisa kita pakai untuk mendalami ini. Yang pertama, untuk Audrey tercinta, ini bukan persoalan fisik lagi, tapi ini menyentuh masalah psikisnya. Luka fisik ini satu persoalan yang lain, dan persoalan lain luka batinnya yang akan mengikutinya terus, entah sampai kapan akan selesai, entah sampai kapan dia punya acceptance, penerimaan, dan dia bisa mengolah itu dalam batinnya. Mungkin para culprit sudah mengikuti beritanya. Ini adalah sebuah dosa kolektif. Itu harus kita katakan. Jangan berhenti pada 12 orang perempuan anak SMA yang melakukan penyiksaan ini. Dalam dirinya mereka salah. Tapi siapa di balik orang-orang ini? Di mana dia sekolah? Di mana dia bertumpu? Bagaimana keluarga yang mendidiknya? Apakah broken home? Apakah masih ada ayahnya? Apakah mereka lebih banyak di luar atau di rumah? Kalau mereka di rumah, apa yang mereka buat? Apa yang mereka baca setiap hari? Apa yang mereka install ke pikirannya? Itu satu pertanyaan. Banyak pertanyaan. Dan kita tidak mau berhenti pada kasus ini. Kita takut, khawatir, cemas ada Audrey lain yang tidak terekspos. Ada jenis-jenis bully lain yang belum terpikirkan oleh kita. Harus pantas kita khawatirkan, jangan-jangan sekarang mulai bermunculan yang bisa kita sebut dengan para mutan yang terperangkap di tubuh remaja. Harus kita katakan itu. Dan itu produk zaman, produk budaya, produk kebiasaan. Dan kita harus belajar sesuatu dari sini. Apa yang mau kita tunjukkan dengan rasa simpati kita di sini? We have to learn something. Kita harus belajar sesuatu. Kita harus melihat apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perhatikanlah keluarga. Rumah yang pertama dan terutama. Sekolah yang pertama dan terutama. Kalau bisa kita sebut sebagai gereja kecil, masjid kecil untuk kita. Terlepas dari apa agamamu, tapi perhatikanlah keluarga. Yang kedua, perhatikanlah ajaran moral agama. Mungkin sekarang kredibilitas agama menurun. Orang tidak lagi percaya pada agama. Tapi kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai moral yang diajarkannya. Karena kita mau mengadu kemana? Kita akan mau belajar dari mana lagi? Jangan sampai bully semacam ini semakin sering dan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Zaman sedang berubah. Mutan-mutan sedang lahir. Dan jangan-jangan kita sedang menciptakan mutan yang lain. Maka perhatikan keluarga, perhatikan ajaran moral. Lalu kita ingat pertanyaan Bapak Paus Fransiskus kepada umatnya. Hai orang tua, di manakah anakmu berada? Ini bukan pertanyaan soal anakmu berada di mana, di kamar, di sekolah, atau di ruang pertemuan, atau di tempat lain. Ini pertanyaan ontologis. Di mana anakmu berada? Apa yang sedang dia buat? Apa yang sedang dia pikirkan? Apa yang sedang dia takutkan? Apa yang sedang dia alami? Gejolak batin apa yang dia sedang jalani? Ini satu awareness yang harus didalami. Begitu ya. Apa yang terjadi pada Audrey adalah sebuah kisah, kasus dari banyak kasus yang tidak terekspos. Lalu mungkin langkah lain yang bisa kita buatlah kontrol sosial.
Individualisme sekarang cenderung mengabaikan kontrol sosial. It's my life. Aku bisa mengatur hidupku sendiri. No, you can't. Para remaja, you can't control your own self. Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. You need someone else. Kamu butuh seseorang yang lain. Bahkan ketika kita dewasa. Mengapa biara bisa bertahan lama? Karena dia punya peraturan hidup. Dan dia punya saudara sekomunitasnya yang mengingatkan dia. Maka jadilah komunitas kecil di rumah. Butuhkan orang lain sebagai pengontrol sosialmu. You can't live alone. Kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Kamu tidak bisa memikirkan sendiri. Kamu butuh pendapat orang lain. Kamu butuh kendali dari orang lain. Agar jangan sampai teman para remaja kita menjadi mutan juga dalam hidup kita. Kita tidak ingin jadi mutan itu. Dan kita tidak mau jadi Audrey yang lain. Tidak ingin pula menjadi salah seorang seperti 12 orang perempuan penganiaya itu. Ini perempuan. Something is wrong. Sesuatu sedang keliru terjadi. Semoga kita belajar sesuatu. Kalaupun video ini harus menjadi berguna, maka pertanyaan yang membuat berguna adalah, apa nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Tindakan preventif apa yang bisa kita buat? Pencegahan, perbaikan apa yang bisa kita bangun? Kita turut bersedih atas Audrey tercinta. Dia butuh orang-orang baik di sekelilingnya untuk meyakinkan dia bahwa dunia tidak seburuk yang dia pikirkan sekarang. Semoga berita yang berseliweran di internet tentang penyiksaan bukan malah mengajari kita tentang modus kejahatan yang baru, tetapi bagaimana mengendalikan diri, bagaimana merajai pemikiran, mengontrol diri kita agar tidak mungkin lagi terjadi peristiwa semacam ini. Ya, kita mau sesuatu yang jauh, sesuatu yang ideal dalam pemikiran kita tentang yang baik. Semoga video ini berguna, semoga saja pace bene.